Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, di hari ini kita akan membahas satu tema mengenai diabetes mellitus ataupun juga DM bersama dengan Dokter Wenti dan juga Dokter Reni, ya kan? Nah, untuk diabetes mellitus ini adalah penyakit kelebihan gula dalam tubuh. Nah, tentunya dan ini sangat meresahkan juga sih kalau memang harus kebanyakan gula dan akan menimbulkan beberapa macam penyakit nantinya yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk itu kita sapa dulu untuk narasumber kita. Yang pertama ada Dokter Wenti. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gulanya standar atau naik atau turun nih? Ya Allah, mudah-mudahan standar ya, Kak. Jangan sampai naik ya. Iya. Kemudian ada Dokter Reni. Selamat pagi, Dokter Reni. Pagi. Sehat ya, Dok? Sehat, alhamdulillah. Gulanya masih aman, Dok? Aman insya Allah. Aman, alhamdulillah, ya kan. Oh iya, sebelum ke materi tentunya umur berapa sih kita mengetahui atau udah mulai adanya diabetes mellitus ataupun juga kadar gula yang berlebihan itu, Dokter Wenti boleh? Oke, jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke umur ya, Kak, jadi diabetes itu ada dua. Oke. Ya. Nah, jadi ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu yang dimulai dari anak-anak. Oh iya. Dari anak-anak sudah bisa terdeteksi biasanya karena dia dari lahirnya sebenarnya sudah ada kelainan yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 1. Oke. Kemudian kita masuk yang paling sering nih, yang paling familiar ya, yaitu diabetes tipe 2. Nah, ini biasanya kalau dulu-dulu angkanya 50 tahun ke atas. Kalau sekarang sudah mulai maju. 30, 40 sudah bisa terdeteksi biasanya menderita diabetes. Oh, berarti yang paling banyak yang diabetes mellitus tipe 2? Iya, benar Oh gitu. sekali. Oke lah kalau gitu. Nah, siapa yang bakal materi duluan, Dokter Reni atau Dokter Wenti? Dokter Reni. Oke, baik. Boleh, silakan. Pointer. Nggak ada pointer. Oke, itu sendiri Dokter Wenti, kalau yang namanya DM ya ataupun diabetes mellitus ini sendiri itu penyakit keturunan atau seperti apa, Dok? Oke, jadi sebenarnya dia itu bisa didapatkan ya. Jadi ya kalau untuk diabetes tipe 1 itu biasanya kongenital, bersifat adanya keturunan ya. Kemudian diabetes tipe 2 juga bisa diturunkan. Sekitar 20% dia akan mempengaruhi atau bisa mendapatkan diabetes tipe 2, 20%. Selebihnya adalah lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup. Oke, baik. Kita akan panjang lebar lagi tentunya untuk berbincang tentang diabetes mellitus. Lanjut aja, boleh silakan dengan materi dari Dokter Reni tentang diabetes mellitus, pemirsa. Oke, sebenarnya diabetes itu kan ada yang udah dijelasin sama Dokter Wenti sebelumnya ya. Kita bahas ada diabetes tipe 1, ada juga diabetes tipe 2. Nah, berhubung kasus ini karena banyak banget kalau mau ruang lingkupnya, jadi kita ambil aja yang paling sering yakni diabetes tipe 2. Karena ini sebenarnya berhubungan sama lifestyle. Jadi gaya hidup tuh sangat mempengaruhi banget. Oke, kita bahas per definisi dulu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu sendiri. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit atau merupakan suatu gangguan adanya metabolisme dalam tubuh yang bersifat kronis dengan adanya multi etiologi. Jadi kenapa sih dibilang multi etiologi? Karena dia nggak bilang satu penyebab aja nih. Karena sifatnya biasa orang-orang nyebutnya multifaktorial. Jadi ada faktor genetik yang mempengaruhi ditambah lagi faktor lingkungan ya, Dok ya. Nah, hal ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya tingginya kadar gula darah dalam tubuh yang disertai dengan adanya gangguan metabolisme yang lain, baik itu karbohidrat, perlemakan, ataupun protein yang akan mengakibatkan adanya insufisiensi dari insulin itu sendiri. Jadi insulinnya terganggu. Jadi kalau kita ngomongin DM tipe 1, kan si insulin itu diproduksi oleh suatu sel beta pankreas ya. Di dalam tubuh kita tuh ada organ yang namanya pankreas yang nantinya dia akan memproduksi insulin. Nah, kalau DM tipe 1 dia ngomongin ini sel beta nggak kerja sama sekali nih. Tapi kalau kita ngomongin DM tipe 2 itu ngomongin resistensi. Berarti dia keganggu. Keganggunya karena apa? Karena banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada kriterianya. Kapan sih kita bisa bilang kalau misalnya gula darah itu udah naik gitu kan. Nah, gula darah puasa kita kriteria untuk DM itu sendiri ada kriteria klasik ditambah dengan
adanya pengukuran lewat laboratorium nih. Kita ngukur dari gula darah puasa atau gula darah sewaktu, atau nantinya kita juga bisa lihat tes toleransi glukosa gitu kan. Sama yang paling definitifnya ya, ibaratnya itu yang paling gold standarnya itu kita cek lagi tuh ada yang namanya HbA1c. Nah, untuk pemeriksaan gula darah kita bagi nih, di sini ada pemeriksaan gula darah puasa itu lebih dari 126 mg per desiliter. Dan untuk melakukan pemeriksaan gula darah puasa itu masyarakat diharapkan untuk berpuasa terlebih dahulu minimal 8 jam sebelumnya. Jadi kalau misalnya jam 10 malam tuh udah mulai puasa, nanti periksakan bisa jam 8 pagi atau jam 9 pagi untuk laboratoriumnya. Tanpa adanya makan ya, kalau minum masih nggak apa-apa, minum air putih tapi bukan minum hal-hal yang udah mengandung gula nih kayak teh atau kopi itu nggak boleh gitu kan. Terus atau peningkatan dari gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, atau misalnya juga bisa pakai tes toleransi glukosa oral nantinya. Itu kita nanti ada tes, dikasih minuman yang berglukosa, nanti kita ngukur tuh 2 jam setelahnya gitu kan. Atau kita ngecek lagi adanya pemeriksaan dari HbA1c, di mana kadar dari HbA1c itu lebih dari 6,5%. Dan untuk HbA1c sendiri itu nantinya juga digunakan untuk pemantauan pada pasien-pasien yang memang udah rutin ya dok ya, untuk obat-obat DM misalnya ada pasien yang memang udah terdiagnosis DM tipe 2, jadi nanti pengontrolnya lewat mana, kita cek lewat HbA1c per 3 bulan nanti biasanya. Kalau misalnya dia terkontrol mencapai target, berarti obat yang diharapkan itu udah sesuai dengan dosisnya. Tapi kalau misalnya enggak, itu bisa aja nantinya ada penambahan obat atau misalnya peningkatan dosis dari penggunaan obat yang digunakan. Oke, kita lanjut. Gimana sih data dari epidemiologi? Jadi ini kasusnya kasus dari data-data Kemenkes ya. Jadi kalau misalnya di Kemenkes itu kita bisa lihat mereka menyatakan kalau misalnya di International Diabetes Federation itu menunjukkan kalau jumlah penderita diabetes itu sendiri di dunia tahun 2021 mencapai 537 juta. Dan angka ini akan diprediksi terus meningkat mencapai 643 juta di tahun 2030 hingga 783 di tahun 2045. Berarti kalau misalnya nggak ada penanganan secara dini nih kan, berarti angka-angka ini akan terus tetap meningkat karena ini berpengaruh banget sama pola hidup. Jadi lifestyle dari seseorang itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia sama, angkanya juga cenderung meningkat nih, dan sekarang untuk Indonesia sendiri itu udah menduduki peringkat kelima ya sebagai negara dengan penyakit diabetes terbanyak. Di peringkat 5 ya dok ya? Iya, peringkat kelima untuk saat ini. Kan kita ketahui kalau misalnya di Indonesia itu memang penyakit-penyakit tidak menular lah ya istilahnya ya. Penyakit-penyakit tidak menular itu banyak banget. Mulai dari darah tinggi, kencing manis, kemudian dislipidemia, itu kan merupakan penyakit-penyakit yang saat ini tuh paling susah banget diatasi. Bahkan menjadi pembunuh paling banyak yang diam-diam gitu. Ya kan kalau misalnya penyakit-penyakit kayak gini kenapa dia bisa jadi silent killer? Karena organ targetnya banyak. Jadi organ targetnya kayak misalnya jantung nantinya berhubungan dengan penyakit jantung koroner, atau misalnya juga berhubungan dengan penyakit pembuluh darah di otak, bisa jadi stroke nantinya kan. Atau penyakit-penyakit ginjal kronik yang saat ini cukup marak banget terjadi. Bahkan tidak hanya di usia tua, di usia muda, usia sekitar 25 tahun ke atas itu udah banyak banget yang menderita penyakit ginjal kronik gitu. Oke. Berarti penyakit diabetes mellitus ini itu sendiri bisa menjalar ke organ yang lainnya gitu. Makanya harus hati-hati dengan pola hidup kita saat ini. Oke, baik dokter, sebelum kita lanjutkan kita iklan dulu ya. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami tentunya di Dokter Keto TVRI Bengkulu setelah jeda pariwara berikut.